Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D. Sastro, tetap di channel YouTube Teman Trading. Oke, kita akan memberikan apa itu eh, forecast untuk minggu depan, jadi periode minggu depan, yaitu tanggal 9 sampai 13 Maret, di mana minggu kedua, dan kita baru saja minggu kemarin melalui berita besar yaitu NFP pada Jumat pertama, dan nanti kita lihat. Dan sebelumnya nanti kita akan review dikit-dikit dikarenakan kemarin juga di satu minggu kita upload dua kali, yang yang satu podcast mingguan pada hari Minggu, dan yang kedua tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu Rabu. Rabu kita bikin video lagi, dan intraday, jadi update ke plus intraday. Jadi nanti kita bahas langsung update-nya saja sama intraday-nya. Oke kawan-kawan, langsung saja. eh, Kita akan apa itu ke kalender ekonomi dulu. Ini kemarin ya. Ini kemarin kita sama-sama tahu kalau non-farm payroll itu mengalami sebuah penurunan yang sangat luar biasa, di mana minus 92.000. Dan ingat, datanya itu direvisi kawan-kawan. Jadi dari 130.000 direvisi menjadi 126. Jadi sini tuh eh, memperjelas kalau datanya sudah direvisi dan aktualnya juga turun. Turunnya pun di bawah previous. Kalau sudah turun di bawah previous, sedangkan untuk konsensus dan forecastnya juga kemarin diprediksi turun. Jadi fake kalau non-pameral kemarin itu membuat nilai penurunannya sangat, dan direspon dolar. Dolar drop dan gold naik, dan data yang menyertainya juga retail sale juga mengalami penurunan, dan tingkat penganggurannya sangat luar biasa, ada peningkatan dari 43% meningkat 0,1% menjadi 4,4%. Ini sudah di luar target. Jadi ternyata tingkat pengangguran Amerika itu meningkat, dan di situ akan mempengaruhi data inflasi. Oke ya. Oke ini, dan untuk minggu depan ada apa Pak Dean ini ya. Kita akan lihat minggu depan. Dan santai saja kawan-kawan ya. Pak De agak nggak enak badan. Nggak tahu ini anginnya luar biasa. Apakah tempat saudara juga angin? Angin kencang pakai hujan. Ini untuk sambil nunggu untuk minggu depan periode 9 sampai 13. Dan sekilas dari segi data ekonomi ya, ini memang nanti minggu depan itu luar biasa kawannya. Tadi sudah saya lihat, dan ternyata banyak data yang high impact, dan saya yakin market akan sangat volatile. Tapi ingat, kita tetap berpatokan pada aktual rilisnya. Jadi walaupun diproyeksikan kemana, konsensusnya apa, forecastnya apa, karena tetap Pak di acuannya aktual rilis. Oke, lanjut ya. Kita fokus ke data US saja dulu ya. Untuk Senin tidak ada ya, tidak ada berita. Dan Selasanya ini, nah ini ada existing home sale. Dan ini yang berhubungan dengan penjualan, apa itu, berhubungan dengan rumah, penjualan rumah, ini otomatis akan sangat ya bisa mempengaruhi market walaupun nggak begitu high impact.
Dan ini lagi-lagi diproyeksikan juga agak turun baik forecast sama konsensusnya. Dan Rabu, aduh, meriang. Rabu ada CPI kawan-kawannya. Di sini nanti efek dari tingkat pengangguran, efek dari NFP kemarin, apakah ini bisa membuat mempengaruhi nilainya CPI ya. Nanti kita lihat dan ini diproyeksikan masih turun untuk rata-rata bulanannya, sedangkan untuk tahunannya masih tetap yang core dan yang inflasi rate-nya sendiri hampir sama, rata-rata bulannya tetap untuk tahunannya masih di atas prepis. Jadi kalau boleh saya gambarkan dengan kenaikan tingkat pengangguran itu juga membuat inflasi ini akan naik kawan-kawan ya. Naik atau turun lah itu nanti saja yang penting pokoknya eh, kalau menurut saya tetap hanya tangkap jamnya saja, waktunya, setelah itu lihat aktualnya. Jadi ini bukan tebak-tebakan. Oke, lanjut untuk yang hari Kamisnya. Nah, selain data mingguan, inisial jobless claim, ada data building permit, dan ini juga nggak begitu, kalau menurut saya nggak begitu high impact. Dan di sini ada pet member. Nah, saya malah lebih memperhatikan ini member-member pet speak ini. Bisa dipantau di X, bisa dipantau di webnya kan gitu. Oke, lanjut untuk terakhir Jumatnya kawan-kawan ini sangat luar biasa. Hati-hati, banyak data bertumpuk di sini. Setelah tadi ada CPI dan di sini jelas ada core PCI ya. Ada core PCI dan ada durable, nah, ada GDP growth rate. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi ada data penting, tiga data penting yang bertumpuk kayaknya, rilis bersamaan, makanya ini saya yakin akan sangat volatile. Tapi dikarenakan ini ya sekilas ya, kita mumpung mumpung Pak diberi kesempatan ngomong ya, sekilas di saat ada data di satu sisi itu diproyeksikan naik, di sisi lain diproyeksikan turun, itu gimana Pak D? Ya, saya berasumsi kali market itu akan, tapi kalau di saat ada itu memang mix, artinya campur, ada yang naik, ada yang turun. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ranging dalam skala besar. Jadi kalau di dalam chat itu bisa spek atas, spek bawah kan itu. Oke ya, itu kawan-kawan sekilas dari kalender ekonomi, dan saya ingatkan lagi kalau minggu depan itu memang eh, potensi high impact atau sangat volatile itu ada. Oke, dan ini ya kita, untuk yang video terakhir kita mulai yang intraday itu kita ada share mayor dan gold ya, Euro USD, GBP USD, USD CHF, sama USD JPY ya. Jadi 4 plus gold tentunya. Oke, untuk kita lihat tadi sudah saya SS ya di YouTube. Kalau kalau ingin jelasnya lihat saja di YouTube kemarin, YouTube yang terakhir. Ini ya. Ini kita saya akan mencari peluang sell atau sell di level itu kawan-kawan ya, di level itu nggak kelihatan Pak, nanti dilihat aja di level ini 1,16981 dikurangi spread tentunya ya. Biasanya 2 pip, saya fake pakai 2 pip. Oke, dan apa yang terjadi setelah close Jumat kemarin, harga belum sampai di zona kita kan gini. Jadi belum sampai, dan ini saya pastikan saya masih akan set and forget. Jadi kapan kita keluar, kapan kita masuk market, selama SOP itu masih dan tidak ada unsur SOP yang hilang atau tidak memenuhi syarat, tetap saya akan hold. Yang intinya set and forget, dan ini entry-nya Pak D ya, ini di M30. Iya, saya ambil ini sampai target 1/3.
Oke, lanjut ke GBP USD ya. Ke GBP USD di mana saat kita bikin forecast untuk intraday di sini di level 1,34965 itu, dan apakah sudah nyampe atau belum? Saya jarang melihat chat kawan-kawan. Ya, ya saat kita mau bikin forecast ini saya baru lihat. Oke, hampir sama dengan apa itu, tak geser saja. EU tadi, SOP-nya masih, masih belum ada yang keluar dari SOP ya, dikarenakan SOP Pak D jelas SOP masuk dan keluar itu sama. Oke, dan saya masih akan stay menunggu di sana, dan dikarenakan tadi sekilas juga akan ada news GBP dari Inggris ya, dan diproyeksikan akan turun ya, semoga ini waktu itu. Dan entry-nya tak kasih di M30 ini, entry-nya kawan-kawan 1/3 plus targetnya sono. Oke, terus yang ketiga USD CHF. Ini di 0,74424, apakah saat Jumat close market kemarin sudah sampai atau belum? Oke, ini ya, sini levelnya sama kawan-kawan ya. Jadi 0,77424. Jadi misalkan pay limitnya ya 0,77444-nya gitu. Tambah spread gitu. Terus untuk SL-nya jelas dikasih toleransi berapa sesuai style. Kalau Pak D 10 pip dari zona ya, antara 7 sampai 10 pip dari zona. Jadi 0,771112 tak kurangi 10 pip atau 7 pip. Kalau mayor biasanya 7. Apa kemarin yang terakhir USD JPY. Ini yang terakhir untuk mayornya, untuk khusus uji itu ada dua zona yang saya katakan, saya jelaskan di dalam pembuatan video. Karena kemarin NFP kawan-kawan selalu akan saya tangkap untuk market yang volatile itu. Uji itu memang beda kawan-kawan. Makanya untuk uji itu saya mempunyai dua zona. Kenapa ya? Karena bisa bisa saja price itu ambil order di demand atas, juga bisa juga di demand bawah. Dan kemarin saya jelaskan untuk yang bawah itu saya ambil dari swing H4. Jadi H4, dan yang atas itu H1. Oke, dan kita lihat apa yang terjadi. Kayaknya sudah TP kawan-kawan. Ya, di bahasa saya itu target itu aja. Oke. Dan ini jalan kawan-kawan ya, jalan tagging dengan manis ya. Walaupun Pak D nganggap ini ya biasa, memang harga inginnya memang tag di situ ya. Jadi kenapa seperti itu ya? Karena di dalam sebuah zona rally base rally di sini tuh ada sekumpulan buyer kawan-kawan di sini tuh. Nah, ada sekumpulan buyer, bahkan segede itu kan itu, dan kalau supply ada sekumpulan seller. Oke, itu dan ini entry-nya. Nah, ini kita lihat sama-sama, dan 1 banding 1 banding 2 banding 3, 3R 4R, dan saya kemarin keluar di 3R kawan-kawannya, 1 2 3R. Kenapa ya? Karena memang di bawah masih ada likuiditas, dan saya khawatir kalau NFP itu speak atas speak down itu baru ke target itu kan eman. Makanya 1 banding 3 itu sudah luar biasa, 120 pip. Dan ini uji kawan-kawan. Oke ya, J atau Firewall JPY itu memang beda. Oke, itu. Dan untuk gold ya, untuk gold. Mana gold? Ini gold yang terakhir ya. Ini yang terakhir, kemarin tak jelaskan di sini
yang jelas Pak D itu hanya akan nunggu ya, hanya akan nunggu sell limit di sini ya. Maaf, sel konfirmasi di sini dan sel buy konfirmasi di sini dan sel limit di last supply itu dan buy limit di bawah ya di sini. Saya mulai buy limit itu di bawah. Ya, saya eh, menganggap demand yang kita buy limit itu demand yang memberikan kita probabilitas. Jadi berprobabilitas tinggi saya tandai dengan dua arrow ini atau dua panah. Oke ya, itu jelas dan kita lihat ya apakah memang harga sudah sampai atau belum karena dalam pembuatan forecast kemarin saya hanya akan menunggu di situ ya. Oke, untuk ke brokernya Paperstone, kita pakai Paperstone. Yuk, ini oke. Nah, ini ya, saya semua tahu dan ternyata harga belum sampai di zona yang saya cari opportunity mencari sell atau buy. Jadi untuk ke supply atas supply yang kuning itu 5247,39 juga belum dan level buy saya jelas itu pertama akan buy konfirmasi di open weekly kemarin yang sudah kita bahas dan bisa meluncurkan harga yang lumayan kan gitu walaupun terus ranging kan gitu kan. Dan harga belum sampai maka untuk skala mingguan kita nggak entry. Tapi pada tanggal 5 saya update ya. Saya update di channelnya Pak D. Bahkan tak update di umum nanti bisa dilihat di grup eh, teman trading ya. Grup barunya teman trading 10 ya. Oke, ini saya share bareng-bareng sama teman itu waktu kita sharing ya. Karena ini memang media sharing kawan-kawan. Tidak ada ajakan untuk entry. Ini kita pakai 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 forex forex.com ini eh, dikarenakan harga nggak nyampe-nyampe tadi dalam satu hari bahkan menjelang NFP dan saya memang mempunyai etika saya mau berinisiatif melihat zona-zona baru terbentuk. Jadi di tengah perjalanan aku melihat di sini ada sebuah trendline ya, ada sebuah trendline dan kalau saya ngomong pola-pola ini enggak, saya enggak trading pola kawan-kawan. Jadi saya anggap sebuah pattern atau pola itu hanya sesuatu yang mengatakan kalau market itu sedang konsolidasi. Oke, dan di situ kita sharing bareng-bareng, kita jelaskan ini menjelang NFP ya, satu hari sebelum NFP. Jadi market akan turun kalau berhasil break apa itu line M15 itu sebenarnya LS itu. Jadi ini LS bahasa price actionnya ini LS, jadi nanti kita zoom. Dan ada supply di 514676 dan atasnya 516002. Jadi di sini saya proyeksikan kalau harga nanti berhasil solid break di atas TL itu atau di atas supply itu potensi akan ke sini. Targetnya sebaliknya kalau ke bawah akan kejar LSM5 itu. Oke, kalau ini solid break tidak menutup kemungkinan akan ke bawah dan ini adalah zona baik kita di apa itu forecast mingguan tadi. Oke ya. Ini jadi saya berinisiatif itu dan sharing sama teman-teman dan sekarang kita lihat di brokernya Forex FX M30 ini dan ini saat sebelum NFP dan saat NFP. Oke, ini ya tadi kita sama-sama tahu dan ternyata apa itu betul ya, betul yang saya apa itu proyeksikan ini akan menjadi level balance atau level keseimbangan.
Jadi di saat harga sampai di zona yang tadi saya jelaskan, harga itu turun sih di mengejar LSM 5. Oke ya, jelas ya. Dan ini NFP. Jadi ini hasil karya NFP sampai broken lagi supply yang sudah kita petakan. Itu ya. Jadi supply yang sudah kita petakan ini di break dan nanti kita lihat apakah breaknya itu solid kan gitu ya. Ya kalau memang breaknya solid mana yang akan dikejar jelas ini. Jadi target tidak berubah. Oke ya. Target tidak berubah selama itu belum tercapai. Lepas betul atau salah ya karena ini pandangan saya pribadi kawan-kawan. Oke ya. Itu dan coba kita lihat eh, kita lihat LS ini ya. Ini M5 kita turun ke M5. Yes. Ini ya. Itu kan sangat sangat respect banget dan turunnya memang di LS itu. Terus kita ke mayor TF-nya atau H1-nya dari M15 ini dan terjadi sebuah fase break. Bahkan ini kalau di H4 atau H2 kelihatan. Nah ini betul ya. Jadi sebuah HTF itu memang lebih clean. Jadi ini sebenarnya fase break walaupun di TF kecilnya mengatakan itu break. Tapi kalau secara struktur, kalau kita memang sudah belajar basic, ini jelas turunnya tidak membuat lower low ya, baik dari shadow atau line chart. Oke, harga masih lebih tinggi. Clear ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang terus untuk supply 5146 ini, zona drop is drop ini apakah sudah di break secara clean Pak Dia? Kita lihat saja mayor TF-nya. Nah, ini ya, mayor TR-nya skala H4 itu memang sudah walaupun masih malu-malu kucing ya. Masih malu-malu kucing. Jadi nanti bila ini masuk lagi ya ini akan menjadi zona penting ya. Lihat targetnya masih sono kalau naik. Oke. Sekarang coba kita lihat ya. Kenapa kok harga itu take di sini kan? Kenapa take di sini? Nggak usah bicara LS-nya tadi kenapa? Ya ini kawan-kawan. Goal itu unik. Nah, coba kita lihat di kiri ini ada apa. Jadi goal itu sangat unik, makanya beda dengan Fire Forex. Di sini di kiri ini ada apa? Kita langsung turunkan di loter. Nah, jadi nanti bisa merubah sudut pandang kita ke market. Oke, hanya sharing biasa saja ya. Ini bukan berarti mencari benar dan salah. Oke, di sini ada rally base rally dan ada FTP ya. Harga datang untuk yang pertama kali. Oke, seperti yang diajarkan. Oke, sip. Ini kawan-kawan ya. Dan datang pertama kali di sini. Nah, setelah itu cucuk dalam. Nah, orang-orang yang nggak paham manipulasi akan takut bed di sini. Oke ya, akan takut bed di sini. Apalagi akan NFP ya kemarin ya. Oke, tapi yang jelas apapun yang terjadi harga terlontar jauh sampai close market. Oke, jadi di sini sebagai apa itu gambaran saja kawan-kawan. Jadi saya nggak berani ngejas zona itu kuat atau tidak. Jadi zona walaupun memang kodratnya kuat, kayak cucuk beberapa kali pun kuat. Hanya saja secara price action kalau sudah dicucuk dalam atau beberapa kali itu bahasanya omnya itu kan sudah apa lo apa high risk ya gitu low probabilitas ya gitu. Apakah diambil Pak Dik? Ambil. Jadi saat saat NFT itu omnya live trade dan sangat luar biasa semua cuan cuan saat NFT kawan-kawan. Pak Dik nggak bisa gabung karena Pak Dik masih ngaji. Itu ya. Jadi di sini nanti bisa dibedah di ruang sharing kenapa alasan ambil di sana. Saya yakin jawabannya omnya nanti sama. Oke kawan-kawan ya. Eh, itu dan untuk update kita langsung ke apa itu forecast minggu depan ya. Forecast minggu depan periode 9 sampai 13. Kita kembali ke marking kita
di Pepperstone ya. Karena saya hanya akan memakai pelapon di Dendeng Biu yang harganya tidak jauh atau mendekati harga Agnes kawan-kawan ya. Oke, di sini kita lihat yang satunya. Sip. Dan kita mulai dari awal apa? Kita proyeksikan dulu. Sebelum kita proyeksikan, kita tandai dulu jejak-jejak yang ditinggalkan atau sejarah-sejarah terjadinya sebuah transaksi, baik buyer atau seller kita apa investigasi. Kalau kita cari itu jelas Pak Des, padahal nggak enak ngomong belepotan. Oke ya, ini dan ingat secara struktur ini jelas masih ranjing ya, ini setelah masih ranjing. Jadi ini setwi ya kawan-kawan ya. Sekolahnya dimanapun, mentornya siapapun, kalau itu setwi. Kalau itu ngomong nggak setwi malah aku bingung gitu kan ya. Oke, kita turun di LOTF. LOTF yang sedang saja lah. Oke. Hmm. Ya, sebelumnya tak ulangi dulu dari awal. Jadi untuk swingnya atau mingguannya jelas belum ada tindakan karena harga belum sampai di supply and demand atau zona-zona yang Pak D amati. Sell limit di apa itu maaf. Sell konfirmasi di supply ini dan B konfirmasi di supply itu dikarenakan di situ ada open weekly, buy limit di atas sono, buy limit di sini dan di dua panah hijau itu. Oke ya. Sekarang langsung saja apa yang akan Pak dilakukan dan ini tadi nggak usah ditandai, ini sudah sama tahu ya, ini nggak usah ditandai. Saya kalau malam tuh balas dendam rokoknya, kalau siang kan nggak boleh rokok. Oke, M15 di sini skala M15 memang market itu lebih condong ke uptrend ya karena efek NFP kemarin. Yang jelas saya mengunci swing ini kawan-kawan. Ya, ini swing ini dan swing ini tentunya. Oke, kemanapun harga bergerak entah ke target atau tidak, yang penting swing itu akan saya pantau. Nah, fungsinya swing itu apa? Itu akan saya jadikan batasan saya melihat zona. Jadi saya hanya akan fokus di zona-zona di dalam kotak ini di antara swing yang di break dan low yang break ya. Jadi ini swing high yang di break, yang di break ini dan low yang ngebreak. Ini sudah basic banget. Saya hanya akan pantau zona-zona di situ sebagai apa? Sebagai jejak sejarah ditinggalkan pasca NFP kemarin. Oke ya, paham ya? Tadi tetap sono. Oke, sekarang kita tandai saja zonanya dan ingat di sini memang ada key level. Dan kalau bagi yang kemarin tidak mengikuti ini loh, kalau dikatakan Pak D key level itu harga yang sering berseliweran di situ. Coba kurang apa? Ini tak tarik ke kiri lah, wes, biar panjang. Ya, gitu kan ada yang seneng panjang-panjang kan gitu. Maksudnya panjang ke kiri kan itu ya. Ini ya resisten, break kembali menjadi support, support, rejeksi lagi, resisten, 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 support, 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 gak kena dihitung, oke ya. Itu dan itu jelas menandakan kalau itu menjadi key level sebuah market. Oke, kalau ini nandainya gimana Pak D kan gitu. Nah, sekarang sebelum kita tandai itu, kita tetap Pak D ya, maksud saya pribadi, saya tetap akan mencari alasan. Nah, mencari alasan ini kemarin ini pasca NFP eh, break retrace lanjut kan. Mesti ada apa-apa. Jadi dalam skala price action itu harga itu selalu punya alasan di saat dia membuat sebuah reaksi. Oke.
Sudah kayak mentor saja ngomongnya. Oke ya, di sini semua tahu ada rally base rally dan ini saya tandai di situ. Sip. Ini yang membuat harga pasca NFP itu naik dan ini akan menjadi tahanan. Oke ya, ini menjadi tahanan. Dan makanya dan ini masih di dalam swing tersebut, ya kan? Masih di dalam swing tersebut secara low TM. Kenapa? Saya ulangi lagi, saya hanya akan awasi zona ini antara high yang di break dan low yang break. Oke, bahkan ini dapatnya dari M1 ya kawan-kawan ya, dari M1. Oke, di situ dan ini mungkin tak bikin pendek saja. Yes, ini merupakan M1. Udah kuning saja. Sip. Oke, lanjut. Seperti yang kayak katakan tadi, saya hanya akan melihat zona-zona yang masih toleransi di dekat-dekat key level. Oke, langsung saja M5 apa kelihatan. Nah, dan ternyata Mariposu kawan-kawan ya udah kita coba sambil belajar, kita akan mencari hidden-hiddennya di situ. Ya, kita akan mencari hidden-hiddennya di situ. Oke, oke, sini mana yang perlu ditandai? Yuk, saya sebenarnya senangnya interaktif kawan-kawan. Ini saya akan ambil ini masih full di sini dan ini menjadi sebuah demand. Saya akan amati demand tersebut. Sip, selama masih di dalam swing kita tadi. Oke, di situ mungkin aku ingin level presisi untuk apa Pak C ya, untuk menekan res lah kalau saya kan ya, karena goal sekarang jangan macem-macem ada ini level presisinya, yes itu level presisinya dan ini level harga atasnya. Jangan coba-coba entry tanpa SL. Oke, itu sedangkan bawahnya ini. Kita ambil semua lawannya. Jangan pelit kalau menandai zona. Selama itu terlihat, why not kita tandai. Oke, lanjut. Yang sejajar dengan key level mana? Oh, ini ada hidden cuantik gitu ya. Apakah anak PA selalu melihat seperti itu? Ya, tetap semua melihat, tapi digunakan tidak itu ya urusan masing-masing. Ya kan? Sip, sini saya akan ambil itu jelas ini level tertingginya tak ambil. Saya ingin breaknya yang cantik. Mana kawan-kawan? Bisa usul, ya. Ya, marking itu enak bersama-sama saat Zoom itu enak. Interaktif. Oke, itu cukup. Sip. Nah, oke, saya mempunyai dua zona. Oke, dua zona, dua jejak yang ditinggalkan dan masih di dalam SOP saya ini. Oke, masuk gitu kan. Kalau di luar itu saya nggak ambil. Oke. Langsung sekarang kita bikin outlook untuk minggu depan. Pakai M30 saja. Dikarenakan goal itu M5 saja sudah gila nih remnya. Ini ya pakai M30 saja. Sini kita proyeksikan kembali dari nol. Ini mana yang masih dipakai, mana yang tidak.
Jadi saya hanya akan fokus zona-zona dekat dulu kawan-kawan ya. Nanti seiring berjalannya waktu seperti biasa Pak D update di channel channel edukasinya Pak D. Jadi bukan bukan apa itu signal ya kawan-kawan. Saya update ya. Saya update nanti kita diskusikan bareng-bareng. Misalkan ambil di sini gimana, ambil di sini gimana kan itu. Nah, M30B ya biar kirinya kelihatan ya, biar kirinya kelihatan. Hmm, ini. Ini memang agak anu catnya, nggak seperti kemarin-kemarin. Oke, dah ini aja biar sini dulu nanti kita tampilkan dia satu. Yang jelas itu masih di sono. Oke, sebelumnya kita mulai dari atas. Ini ada sebuah dropis drop dan ini ekstrimnya. Jadi itu ekstrimnya. Apakah ekstrim itu memang ada sesuatu kita lihat. Jadi ekstrim itu line kawan-kawan ya FTR. Jadi saya juga selain FTR itu saya ingin menangkap menangkap zonanya. Jadi itu kalau saya ya saya akan menangkap zonanya di sini. Yes, saya ambil itu. Ini untuk validasinya kawan-kawan. Ini supply. Ya, mungkin beda trader bisa menandai kalau saya lebih fokus ke itunya kan itu ya. Jadi uang namanya file to return itu kan tidak bisa kembali membuat daya rek itu alasannya ada. Jadi di dalam price action itu tidak ada reaksi harga yang kirinya gratis itu. Oke. Itu jadi di sini berarti kita sudah bisa memproyeksikan market dikarenakan jejaknya sudah kita mitigasi. Oke, proyeksi lama kita hapus, semua kita hapus, sudah nggak usah pusing-pusing kalau hanya mau ngapusin saja ini masih kita pakai. Ini kita hapus, yang bawah kita pakai, ini kita hapus. Sip, betul loh. Apa das itu loh, sat itu loh, kalau marking itu ya. Oke, kita proyeksikan tetap demand ini yang kita temukan di A1 tadi, di mana di situ didukung key level, ada demand bertumpuk, nanti panahnya hanya satu, tapi saya akan ambil dua-duanya. Oke ya, kalau Anda silakan mau ambil satu untuk global atau dua seperti Pak D, bebas, bebas. Eh, Jujur saya itu belum bisa ngomong, kalau ngomong bebas itu bebas. Oke. Proyeksi tetap di sini ya. Sini. Jadi harga kalau konsisten itu tetap akan ke targetnya. Targetnya sama kawan-kawan ya. Targetnya sama. Ini dan sebaliknya bila berhasil turun di bawah key level akan ke proyeksi bawah. Sama kemarin nggak berubah proyeksinya. Yang bawah nggak berubah. Ini di weekly open saja. Terus tidak menutup kemungkinan kalau masih bermomentum jebol akan kejar target HTF-nya. A1 ini kelihatan di A1 kemarin atau A4. Oke, itu kalau sudah benih clear kan? Nah, kita mau apa kan itu. Oke. Eh saya melihat ini sudah layak ditarik sebuah TL. Sudah layak ditarik sebuah TL. Kenapa ditarik ini? Ini untuk memperkukuh atau menyinkronkan demand yang ada di levelnya kawan-kawan. Oke ya, berarti menandakan kalau trendline merupakan juga support resisten ya itu, jadi ini memperkukuh itu. Dan terus supply atas ini gimana, daya dukungnya mana bahasanya jelas di atas itu ada LS ini ya.
sini ada LS dan di situ ini ya. Bahkan ini kalau saya persiskan ini sangat cantik sekali ya. Resisten, resisten, ya resisten numpuk, dua double, dan ini ada rejeksi dan ini kuat. Ya. Dalam dalam konteks tertentu itu kuat skala daya dukung kawan-kawan. Nah, perkara jebol tidak itu ya urusannya buyer sama seller kan gitu. Karena penggeraknya itu berita. Yang penting kita itu berekspresi dulu. Apa yang diperlihatkan. Jangan trading dengan apa yang Anda pikirkan, tapi tradinglah dengan apa yang diperlihatkan. Ingat tadi set B. Dan saya akan memastikan kalau ini masih menjadi ruang set W mayornya. Ya, setuju kan seharusnya ya. Ini ini normal price-nya atau price extension-nya itu tetap di situ. Makanya ambil-ambil di sini itu sebenarnya harus murni konfirmasi kawan-kawan. Jadi enggak buy merem atau sell merem itu enggak. Oke, di sini tetap saya akan tunggu kalau harga memang keburu ke target level 522634 itu masih sama seperti kemarin akan saya jadikan konfirmasi untuk sell dengan target jelas di demand bawah itu. Sip. Oke, ini kok putih garisnya. Itu ini clear ya. Tuh dan bila mana harga itu kok belum ke target ya. Belum ke target tapi tadi saya bilang ini swing ini yang di break dan low yang break. Saya akan mencari sebuah konfirmasi ya. Kalau dia turun berarti ini asumsinya turun dulu ya. Asumsinya turun dulu saya akan buy ya. Saya akan buy di dua level ini tentunya ya. Saya akan buy di dua level ini tentunya dengan target sini ya. Targetnya pendek saja, enggak apa-apa. Sambil menunggu market solid membuat higher high lah, high baru. Itu tapi saya sebenarnya menginginkan kalau apa itu harga itu ke target dulu kawan-kawan. Ini tak balik aja ini untuk dikarenakan kayaknya lebih dekatan yang bawah. Jadi nanti sesuaikan dengan yang sering saya katakan kalau tak kasih tanda garis putus-putus itu pengambilan konfirmasi. Oke, saya malah ingin ini ya order di supply itu di take dan karena tadi kita lihat kalender ekonominya sangat luar biasa banyak data maka saya lebih senang itu B-nya itu loh maksudku B-nya lebih senang itu dan saya akan B di sini di dua level bawah ini level yang sejajar di level dan atasnya itu dengan level presisi putus-putus skala dua dimen ini semua zona B. Tapi kalau harga sudah ke target, saya di sini tuh buy limit. Nah, itu ya bedanya itu. Enggak buy konfirmasi. Saya buy limit. Jelas target saya berundak ke ekstrimnya tadi. Dan apa yang membuat FTR ini dibroken ya. Bahasa saya itu ya. Jadi apa yang zona yang membuat FTR itu dibroken, saya akan hold atau re-entry lagi di supply itu atau zona-zona baru yang terbentuk. Oke, ini harus clean ya kawan-kawan, harus clean. Oke, itu ya, biar nggak gagal paham. Jadi pengambilan buy limit dengan target panjang di saat supply itu sudah diteken ordernya. Oke, dan di sini jelas saya akan memanfaatkan koreksinya di sini dan ini menurut saya sah ya. Ini menurut saya sah. Diambil tidak sah kan gitu ya. Ya kalau yang buy di sini hul ATH ya silahkan atau kalau enggak paling enggak di 5536 lah jangan jumawa ke ATH dulu. Ini ya. Jadi itu untuk pendek-pendek koreksinya itu tetap supply 45439,86 itu bisa sell ya. Bisa sell. Apalagi yang enggak kebagian B itu misalkan urut dengan markingnya Pak D. Oke.
Paham ya kawan-kawan ya. Eh, itu dan yang ini masih tetap ini masih by compare ya. Kalau putus-putus itu by compare masih. Oke lanjut yang bawah gimana Pak D? Yang bawah ini tetap tak geser saja. Ini tetap ini malah malah kalau perlu tak Pak sudah tak pasang itu ya. Dan Selasa atau Senin tak pasang ini. Bel limit di sini. Karena saya itu orangnya pelupa, udah tua. Gitu. Kalau nggak dipasang malah nggak kebagian itu. Oke. Ini ya yang saya anggap high probabilitas itu yang ini. Di sini saya akan bet. Targetnya mana jelas di level itu saja. Kenapa ya? Kalau break ikut panah kirinya. Oke ya, saya kira itu kayaknya sudah cukup kawan-kawan. Tidak begitu banyak perubahannya. Oke, ini yang bisa Pak D berikan untuk bahan sharing ya. Misalkan ada pandangan lain ya bisa komen di kolom komentar ya. Apa-apa Pak D itu. Yang penting rukun, jadikanlah komunitas trading itu ajang sharing, ajang silaturahmi, menambah teman, menambah saudara. Jadi jangan malah mencari musuh di dalam sebuah komunitas. Oke ya, karena silaturahmi atau komunitas yang komunikasi yang bagus dalam sebuah komunitas itu memperpanjang umur gitu ya. Oke, jadi memperpanjang. Jadi bagi mereka yang nggak ingin berkomunitas baik, nggak ingin berkomunikasi silaturahmi ya mungkin siap-siap umurnya pendek. Oke, itu kira-kira dan tadi sedikit guyon dari Pak D. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi di lain kesempatan.